wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baiatun. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Hamzah Wadi Selong. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan praktik pengalaman lapangan atau PPL sit-in kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada kesempatan ini masih kita diberikan kesehatan sehingga bisa belajar mengajar seperti biasanya. Insya Allah kita akan bersama di kelas ini selama 90 menit ke depan, ya. Oke, di sini Bu Guru mau absen dulu. Ada yang tidak masuk temennya? Siapa? Abdul Aziz. Kenapa enggak dia masuk? Terima kasih informasinya ya, Repi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa ya agar proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar. Silahkan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doanya. Silahkan. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa untuk hari ini ya. Oke, untuk materi kita hari ini ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang teori-teori masuk dan berkembangnya agama kebudayaan Islam di Indonesia. Ya. Sebelumnya ada yang masih ingat enggak materi kita sebelumnya? Saya, Bu. Ya, silahkan Rizka. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, itu materi kita sebelumnya tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ya. Ya, di sini ada gambar ya. Nah, silahkan kalian amati gambar yang ada di depan ya. Dari gambar tersebut, ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Ayo, di gambar pertama. Ya, jadi yang pertama itu gambar menunjukkan bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara, yaitu melalui perdagangan sambil berdakwah. Kemudian yang gambar yang kedua di sana membahas tentang bukti yang memperkuat bahwa teori Persia sudah masuk ke Indonesia dengan adanya itu ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama kebudayaan Islam di Indonesia. Yang kedua, ya,
mengolah informasi tentang teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini ya. Oke, sebelum kita ke materi kita hari ini, Ibu Guru akan melakukan ice breaking dulu ya untuk meningkatkan sejauh mana motivasi kalian atau ini meningkatkan konsentrasi kalian dalam mengikuti pelajaran hari ini ya. Oke, jadi bentuknya nanti kalian akan menyambung kata sa, begitupun mulai dari sini sampai belakang ya. Kita mulai. Oke, kita mulai dari sini, awalan sa, sapu ya, terus sapi, terus salting, sangat ya, terus sayang ya, terus sabun ya, sa ya, apa awalan sa? Sarapan ya, sandal udah enggak? Sabuk ya, santai, terus sakit ya. Itu ya sedikit ice breaking untuk melihat konsentrasi kalian dalam mengikuti pembelajaran ya. Oke, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa berjumpa dalam proses mengajar. Insya Allah kita akan bersama di kelas ini selama 90 menit. Oke, untuk memperkuat materi kita tentang proses masuknya agama Islam di Indonesia, Ibu Guru akan menampilkan video singkat tentang materi kita hari ini. Silahkan kalian tonton video yang Ibu Guru tampilkan di depan. Assalamualaikum sahabat yang beriman. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Islam menjadi agama terbesar yang dianut oleh bangsa Indonesia. Pertumbuhannya begitu cepat dan masif. Bahkan, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara Islam terbesar di dunia. Berdasarkan teori ini diceritakan bahwa orang-orang Islam di Arab melakukan perjalanan ke Gujarat, India. Di sana, Islam dan Imam Syafi'i berkembang diajarkan oleh orang-orang ini. Demikian sahabat rangkuman tentang penyebaran agama Islam di Indonesia. Semoga menambah wawasan kita sebagai umat Muslim yang taat kepada perintahnya. Wallahu a'lam. Dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mengetahui informasi video terbaru dari. Nah, setelah kalian menonton video tersebut, ada yang bertanya atau yang menanggapi? Ya, silahkan, Repi. Ya, luar biasa jawabannya. Siapa lagi? Silahkan, Milna. Gambar yang menjelaskan awal mula masuknya Islam melalui perdagangan sambil berdakwah atau menyiarkan agama Islam. Ya, luar biasa jawabannya Milna. Siapa lagi? Ya, silahkan. Ya, itu ya tentang teori-teori masuknya agama Islam di Indonesia ya. Kemudian selanjutnya di sini Ibu Guru sudah membagi kelompok ya. Jadi di sini Ibu Guru sudah membagi kelompok menjadi 4 ya. Nanti masing-masing kelompok akan membuat produk ya. Karena model pembelajaran kita ini adalah project based learning. Jadi kalian harus menghasilkan sebuah produk ya. Langsung saja saya sebut di sini kelompok 1 ada Aditya, kemudian 2 ada Arsanin,
Kemudian yang kelima ada Bayi Ayu Sri Wahyuni. Nanti dia akan mendapat teori tentang Cina, bagaimana proses masuknya agama Islam menurut teori Cina. Nah, sekarang silahkan kalian duduk di masing-masing kelompoknya ya. Di sini kelompok 1, sana kelompok 2, sini kelompok 3 dan kelompok 4. Silahkan. Ya, ini Pak Bu Guru membagikan LKPD. Silahkan ditulis nama kelompoknya, kemudian dibaca ya petunjuk pengerjaan LKPD-nya ya kelompok. Kemudian kelompok 2 ini LKPD-nya, nanti silahkan diisi namanya di sini ya sesuai kelompoknya. Kemudian silahkan dibaca petunjuk pengerjaan LKPD-nya ya. Kelompok 3 LKPD-nya silahkan nanti diisi ya. Di sini ada identitas peserta didik, nanti diisi sini ya. Kemudian dibaca petunjuk pengisiannya, pengerjaan. Silahkan kalian diskusikan sama teman kelompoknya ya. Kira-kira apa bentuk proyek yang akan dibuat ya. Bisa kalian peroleh dari buku paket ya, kemudian bahan ajar maupun di internet ya. Silahkan didiskusikan proyek apa yang akan dibuat ya, silahkan. Ya, kita ke kelompok 1. Proyek apa yang mau dibuat? Infografis tentang Teori Gujarat. Kenapa ngambil infografis teori Gujarat? Karena bahannya mudah didapatkan dan Ya. Oke. Kelompok 2, produk apa yang mau dibuat? Infografis tentang ya. Kenapa ngambil infografis? Ya. Itu ya. Kemudian kelompok 3, produk apa yang mau dibuat? Infografis juga. Kenapa ngambil infografis? ya karena bahan-bahan yang mudah dan cara pembuatannya juga lumayan simpel. Ya, itu ya. Kemudian kelompok 4 sudah ditentukan apa produknya yang mau dibuat? Teori Cina, Bu. Infografis tentang Teori Cina. ya. Kenapa ambil produk infografis? Karena cepat dipahami Ya, dan sangat menarik untuk dipelajari. ya, itu ya. Oke. Itu ya. Ya, silahkan di sini ada langkah-langkah yang harus kalian perhatikan dalam membuat infografis ya. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam pengerjaan infografis ya. Yang pertama, ya peserta melakukan riset sederhana atas tema yang ditentukan. Nanti silahkan tentukan temanya dulu. Kemudian yang kedua, menganalisis fakta-fakta yang didapat dalam bentuk tulisan ya. Kita akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah kalian buat atau yang sudah kalian rencanakan pada pertemuan sebelumnya ya. Silahkan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah dibuat. Ayo kelompok 1 maju ke depan.
Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu infografis tentang maksudnya agama Islam di Indonesia menurut teori sejarah yang akan dipresentasikan kepada salah satu guru kita, yaitu Kita. Sudah dekat, kita saya silakan. Oke, di sini kita membuat infografis proses masuknya Islam ke dalam Indonesia menurut sejarah. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia menurut teori sejarah. Di sini ada gambar atau bukti dan pengertian teori sejarah. Pengertian teori sejarah. Teori sejarah ini adalah teori masuknya ajaran agama dan kebudayaan Islam Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari sejarah. Sejarah itu sendiri adalah salah daerah atau wilayah yang letaknya ada di India bagian barat. Selain itu, daerah Gujarat letaknya juga dekat dengan Laut Arab. Oleh sebab itu, nama dari teori ini adalah sejarah. Karena Islam dibawa masuk oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat, India. Di sini ada gambar Stok Purgonje yang berpendapat bahwa orang-orang asli Gujarat atau para pedagang sudah lebih dulu melakukan transaksi dagang dengan penduduk Nusantara daripada dengan orang-orang Arab atau para pedagang. Beliau juga berpendapat bahwa orang-orang Arab atau para pedagang baru datang ke Nusantara di masa berikutnya. Selain itu, orang-orang Arab yang datang ke tanah Nusantara mayoritas merupakan orang-orang yang berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Hal itu ditunjukkan dengan adanya gelar Sayyid atau Syarif yang disematkan di depan nama orang-orang Arab. Di sini juga ada gambar di Jenaper. Munculnya teori Gujarat yang dicetuskan oleh di Jenaper ternyata mendapatkan sambutan balik dari seorang bernama Stok Purgonje. Stok Purgonje melalui tertarik untuk mengembangkan teori Gujarat ini. Jika di beberapa kota pelabuhan anak benua India, agama Islam mulai kokoh. Di sini juga ada beberapa gambar, satu nisan Malik Al-Saleh dan satu gambar lainnya. Proses masuknya Islam ke Indonesia menurut teori sejarah. Salah satu teori masuknya agama Islam ke dalam Nusantara mengatakan bahwa agama dan kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang. Banyaknya pedagang yang masuk ke Indonesia karena letak geografis Indonesia sangat strategis. Pedagang-pedagang yang masuk ke Indonesia ada yang berasal dari bangsa Gujarat atau India, Arab, Persia, dan lain-lain. Mereka masuk ke Indonesia dengan membawa agama dan kebudayaan Islam. Dengan hadirnya yang dibawa oleh para pedagang, membuat penyebaran ajaran agama dan kebudayaan agama Islam berkembang pesat. Teori yang menjelaskan masuknya agama Islam masuk ke Nusantara disebut dengan teori Gujarat. Mengapa bisa dinamakan teori Gujarat dan siapa penemuannya? Menurut teori Cina, proses masuknya Islam ke Indonesia salah satunya adalah teori Cina, di mana menurut teori tersebut dinyatakan agama Islam masuk ke Indonesia melalui Cina yang sejak dulu sudah dikenal sebagai pedagang di Indonesia. Di sini juga ada menurut teori Gujarat, proses penyebaran Islam di Nusantara terjadi ketika pedagang Gujarat itu menetap di Indonesia untuk menunggu kedatangan Muslim. Mereka melalui
sekaligus penduduk teori. Persia menyatakan bahwa Islam yang masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Quraisy yang berasal dari Persia. Menurut teori Gujarat yang digagas oleh Buya Hamka, ini mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Nusantara adalah langsung dari Mekah atau Arab. Dan terakhir, semenjak memeluk agama Islam, Sultan Malik Al-Salih berusaha untuk menanamkan dasar-dasar kekuasaan Islam dan mengembangkan kerajaannya melalui perdagangan. Setelah wafat, makam Sultan Malik Al-Salih pun menjadi bukti adanya pengaruh Islam dari Gujarat Samudra Pasai. Sudah sekian itu saja presentasinya. Mungkin ada yang mau bertanya? Saya jelaskan apa isi dari teori sejarah. Dalam teori sejarah ceritakan Islam masuk Nusantara pada abad ke-17. Dari perdagangan dunia muslim, teori ini merupakan yang menyatakan bahwa asal masalah Islam dari sejarah dan kekayaan. Mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi infografis produk yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Oke, kita kasih plus untuk kelompok 1. Oke, baik, jadi sudah kita lihat tadi presentasi dari semua kelompok, baik itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di mana kelompok 1 tadi membahas tentang proses masuknya agama Islam menurut teori Gujarat, ya. Kemudian yang kedua tadi kelompok 2 membahas tentang bagaimana proses masuknya agama Islam di Indonesia menurut teori Mekah. Itu teori yang kedua. Kemudian yang ketiga, kelompok 3 membahas tentang bagaimana proses masuknya agama Islam ke Indonesia menurut teori Persia. Kemudian yang keempat tadi kelompok 4 sudah membuat infografis tentang bagaimana proses masuknya agama Islam ke Indonesia melalui atau menurut teori Cina. Jadi itu ada 4 teori yang memberikan bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia, ya. Sekarang Ibu Guru akan melakukan evaluasi pembelajaran. Di sini bentuk soalnya ada pilihan ganda dengan IC, ya. Nanti silahkan dijawab, di sini langsung dijawab, ya. Ada 20 pilihan ganda dan 5 untuk isai, ya. Silahkan nanti dikerjakan, ya. Silahkan dikerjakan. Tulis namanya, ya, nama tuh, kemudian jawabannya juga silahkan dijawab, ya, soalnya. Tinggal berapa? Ya, silahkan dijawab, ya, yang belum. Udah tuh namanya. Udah. Ini mah. Udah. Apa namanya? Jangan lupa ditulis namanya, ya. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan juga dari, mungkin ada teman-temannya di sini mungkin bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini. Ya, silahkan Rizka. Saya ingin menyimpulkan sedikit Ya. tentang agama Islam di Indonesia. Ya. Terus
ada yang kamu tahu itu ada. Ya, apa? Ada, sila. Ya, terima kasih ya Rizka atas kesimpulannya. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Di sini di teori Persia menggunakan Emang istilah juga ya, bahasa Persia. dibaca. Istilah Baca itu istilah yang nanti. digunakan pada sistem mengajar ilmu Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat di Indonesia mengambil dari bahasa Persia atau Iran. Ya, ada yang lain? Silahkan. Emma mungkin? Ada yang lain? Oke, kita cukupkan saja materi kita. Tapi sebelumnya kita harus membahas materi kita untuk kedepannya ya. Oke, untuk materi kita selanjutnya adalah kita akan membahas tentang kerajaan Islam di Indonesia, yaitu materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Di sini Ibu Guru ada pesan, jangan pernah kalian berhenti untuk belajar, karena hidup ini tidak pernah berhenti untuk mengajar, yaitu. Oke, jadi untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan dengan mari kita sama-sama berdoa. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.